Cia. Halo semua, jadi sekarang saya sedang bersama salah satu teman saya, yaitu business owner dari perusahaan yang namanya Cia.id. Mungkin Kenneth boleh perkenalkan diri? Ya, thank you Jovan. Halo teman-teman, nama saya Kenneth, umur saya 19 tahun. Sekarang saya berada di Universitas Prasetya Mulia, semester 5, jurusan bisnis. Jadi bisnis yang Anda miliki itu apa sih? Jadi bisnis yang sekarang kami jalankan adalah sebuah hand sanitizer, di mana kami memberikan sebuah value yang berbeda terhadap hand sanitizer lainnya, yaitu hand sanitizer tanpa alkohol. Nah, nama brand kami adalah Cia Indonesia. Jadi Cia itu hand sanitizer yang ramah dan aman ya untuk kulit? Betul sekali, Jo. Oh, oke. Lalu, apa yang melatar belakangi kenapa Anda mau bikin Cia gitu? Tentu kalau misal kita bisa lihat ya, ada pandemi ini pasti sangat mengganggu aktivitas dari seluruh masyarakat. Nah, dari situ kami memberikan sebuah survei kepada 200 responden, dan dari hasil tersebut 90% setuju akan pentingnya kesehatan pada saat pandemi. Nah, khususnya mereka yang berpergian keluar rumah dan harus terus bekerja dan harus menjaga kesehatan juga. Nah, tentu kami ingin memberikan sebuah solusi bagi mereka yang ingin terus bekerja di luar. Oh, baik. Kalau dari segi bisnisnya, siapa aja nih yang kira-kira terlibat dalam Cia.id ini? Oke, awal mula kami berlima. Dari 5 eksekutif tersebut terdiri dari CEO, CMO, CFO, COO, dan CSRO. Oh, oke. Jadi total nih co-foundingnya ada berapa orang nih? Kami awal berlima, lalu kami merger menjadi 12 orang. Nah, dari eksekutif tersebut memiliki jabatan yang masing-masing telah disebutkan. Selanjutnya sisanya bekerja sebagai anak buahnya. Nah, oke. Nah, Cia sendiri ini sudah berjalan berapa lama nih kira-kira? Oke, Cia sendiri mulai pada tahun 2021 bulan Februari. Terus kenapa lebih memilih hand sanitizer gitu daripada produk lain, mungkin seperti masker atau face shield gitu kan, semuanya sama-sama kebutuhan saat ini. Ya, kita di sini ngelihat bahwa industri kesehatan ini pasti akan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun ini. Nah, kami ingin memberikan kepada teman-teman, khususnya dari mahasiswa, ingin memberikan sebuah solusi untuk teman-teman yang mungkin selalu beraktivitas di luar, sehingga kami menciptakan sebuah hand sanitizer di mana hand sanitizer tersebut aman untuk kulit yang mengalami iritasi, dan kami memiliki aktivitas yang sama seperti alkohol. Target market yang Anda tuju itu siapa sih? Oke, sebenarnya Cia ini merupakan pasar yang bisa dibilang dengan red ocean, di mana hand sanitizer ini sangat padat. Tetapi kami bisa bersaing dengan diferensiasi, sehingga kami memiliki segmentasi pasar sendi atau yang kita sebut dengan niche market. Nah, dari sana kita bisa memiliki position market yang baik ketika kami bisa bersaing dengan memiliki value yang lebih daripada hand sanitizer lainnya. Nah, lalu dari segi perusahaannya sendiri, sistem dalam perekrutan atau pemilihan orang-orang yang bekerja di dalam Cia itu dulu bagaimana? Awal mula kami dibentuk karena terdiri dari satu kelas. Setelah kami merger dengan kelompok lain, kami harus menentukan siapa eksekutif dan siapa yang menjadi bawahannya. Nah, tentu itu dipertimbangkan berdasarkan kinerja dari pekerjaan sebelumnya. Oh, oke, baik. Jadi dilihat dari kinerjanya dulu, Ya. baru direkrut ya. Oke. Betul. Nah, lalu dari Cia sendiri saat ini sudah mengeluarkan berapa produk nih? Untuk sekarang kami sudah berhasil 3 produk. Dengan satu produk itu memiliki varian masing-masing 2. Oh, 2 itu maksudnya 2 rasa ya mungkin? Iya, betul. Yang pertama ada aloe vera dan kedua green tea. Nah, kami punya untuk sanitizer sendiri, kami punya 2 varian, refill 2 varian, dan kami memiliki collaboration juga. Nah, lalu dari segi sales, kira-kira per bulan itu berapa sih yang terjual? Saat ini kami sudah berhasil menjual sebanyak 800 piece, dan kira-kira per bulan kami bisa berhasil menjual 150 sampai 200 piece per bulan. Wah, banyak juga ya. Iya. Nah, lalu dari segi desain hand sanitizer itu sendiri, ada gak kayak referensi-referensi atau seperti
apalah desain yang khas gitu dari CEA? Oh, tentu. Kami mengalami peningkatan desain dari produksi pertama hingga produksi terakhir. Kami semua mendapatkan insight dari feedback dari customer sendiri. Dari pertama kami melakukan improvisasi pada bagian softbox, sehingga pada produksi kedua dan ketiga memiliki kualitas yang lebih baik daripada sebelumnya. Sedangkan di bagian botol kami juga mengalami peningkatan, yang awalnya mungkin berbahan plastik, di bahan produksi kedua dan ketiga mulai bahan yang lebih baik lagi. Oh, jadi lebih ke peningkatan kualitas ya? Betul. Oke. Nah, lalu dari pergantian kemasan itu tersendiri, apakah ada pengaruh terhadap salesnya? Bisa dibilang sangat berpengaruh ya. Setiap customer pasti ketika membeli produk kita, yang dilihat pertama kali adalah bagian packaging. Sehingga kami melakukan inovasi terhadap packagingnya. Ketika pembeli melihat produk kami, first impressionnya sudah baik. Untuk itu kami juga harus menjaga kualitas dari packaging dari luar maupun dari dalam juga. Pengemasan yang digunakan oleh CEA itu ramah lingkungan nggak sih? Ya, ramah lingkungan. Oh, ramah lingkungan ya. Kita boleh lihat nih produk dari CEA-nya sendiri gimana? Mungkin Kenneth bawa sampelnya? Oke, boleh saya sendiri bawa. Oke, ini yang bisa kita lihat di sini merupakan produksi yang pertama. Ini botolnya. Dan ini merupakan hasil produksi kedua dan ketiga. Bisa dilihat dari packagingnya sendiri, kami sudah melakukan peningkatan kualitas lebih baik. Dari sini detail-detailnya juga lebih jelas, sehingga konsumen lebih memiliki trust terhadap produk kami. Ini bisa dilihat dari segi packagingnya juga dikemas secara lebih aman. Oke. Nah, lalu nih dari segi konsumen, rata-rata nih overall rating dari customer ke CEA sendiri itu gimana? Apakah baik atau maksudnya penilaian atau impresinya itu gimana? Ya, hampir semua mereka memberikan feedback yang positif. Kami mengukurnya berdasarkan review dari Tokopedia dan Shopee. Nah, 95% mereka mengatakan sangat suka terhadap produk kami. Mungkin ada beberapa 1-2% yang mengalami review yang cukup karena mengalami keterlambatan pengiriman dan ekspedisi. Berarti dari segi produknya sendiri itu rata-rata puas ya? Ya, betul. Oke. Nah, lalu apakah pernah nih selama berjalannya CEA ini terjadi konflik dengan konsumen? Sampai sekarang kami belum pernah terjadi konflik dengan konsumen. Akan tetapi kami pernah terjadi kesalahpahaman antara kami dengan konsumen, dan kami harus mengembalikan produk kami ke konsumen tersebut dengan mengambilkan retur. Nah, lalu sejak konflik itu apakah konsumen merasa puas dengan tindakan yang dari pihak CEA lakukan? Ya, setelah kami memberikan retur dan memberikan bonus yang lebih terhadap konsumen tersebut merasa puas karena dari solusi yang kami berikan juga sama-sama diuntungkan. Lalu dari segi pendanaan atau dari modal itu awal mendirikan CEA ini tuh modalnya tuh dari mana? Apakah sudah ada investor yang tertarik atau apakah keluar dari dana masing-masing co-founder? Untuk pendanaan sendiri kami menggunakan uang pribadi. Masing-masing kami ber-12 mengeluarkan sebanyak 2,5 juta rupiah. Apakah bisnis ini punya kayak biaya tidak terduga gitu atau biaya darurat untuk mungkin seperti contoh mungkin ada kerusakan atau barang reject gitu? Ya, tentu ada. Tidak semua uang pribadi kami gunakan untuk melakukan produksi, tetapi kami juga harus memperhitungkan dana darurat yang akan terjadi di perusahaan kami. Oke. Nah, lalu dari segi biaya promosi itu sama income yang didapatkan, apakah itu menutupi? Bisa dibilang tidak semua promosi yang kami lakukan bisa berhasil. Akan tetapi ada beberapa promosi yang kami lakukan kepada salah satu influencer yang bisa menghasilkan revenue sales yang sangat meningkat. Lalu bagaimana sistem penggajian atau pendanaan untuk karyawan yang bekerja di CEA? Untuk sampai saat ini kami belum melakukan penggajian terhadap seluruh anggota. Oh, jadi mereka bisa dibilang based on profit ya? Ya, betul. Ketika seluruh barang kami terjual, kami akan dikembalikan sebagai imbalan atas modal pribadi tadi. Lalu dari segi pemasaran, bagaimana strategi CEA dalam pertama kali dari awal produksi yang belum ada didengar oleh orang sampai saat ini sudah menjadi
brand dengan sales yang sangat tinggi? Oke, salah satu bagian penting di bagian ini adalah dari bagian marketing. Kami memaksimalkan awareness pada fitur Instagram dan Facebook, di mana kami cukup memberikan konten yang baik setiap harinya, sehingga para konsumen juga memiliki trust yang baik terhadap kami. Dari situ customer akan beralih dari Instagram kemudian ke marketplace dan melakukan pembelian pada marketplace kami. Kalau bisa dinilai, berapa dampak sosial media terhadap sales yang terjadi gitu? Kalau dari skala 1 sampai 10, 9 sangat berpengaruh terhadap konsumen dalam penggunaan sosial media. Oh, oke. Jadi sangat efektif ya. Iya, sangat efektif. Nah, lalu bagaimana Anda menentukan berapa harga jual yang pas, yang tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal untuk produk cat? Oke, untuk bagian harga sendiri kami bisa melihat dari kompetitor kami. Salah satu kompetitor kami adalah Tuka, di mana Tuka menawarkan harga 100.000 dengan value yang sama seperti kita. Sedangkan kami mengeluarkan harga 50.000 dengan value yang hampir sama dengan Tuka. Nah, lalu seperti yang disebutkan tadi, antara Tokopedia dan Shopee, marketplace mana yang memiliki sales lebih tinggi? Sampai saat ini 80% sales kami berasal dari Tokopedia. Mengapa? Karena kami lebih expertise pada Tokopedia, sedangkan Shopee kami baru mulai beralih di platform tersebut, sehingga kami sedang mempelajari untuk lebih lanjut lagi. Nah, oke. Nah, terus terakhir nih, apakah menurut Kenneth strategi pemasaran yang dilakukan sekarang itu sudah tepat untuk mencakup target audiensnya? Sampai saat ini cukup tepat ya, bisa dibilang cukup tepat, tetapi kami memiliki beberapa kurangan. Yang tadi saya sebutkan, kami masih belum bisa memaksimalkan fitur dari Shopee, sehingga kami masih terus berada di zona yang di Tokopedia tersebut, sehingga kami tidak bisa memperluas pasar kami di marketplace lainnya. Nah, oke. Jadi sekian interview saya terhadap business owner CEA Gregorius Kenneth. Sekian dan terima kasih. Ya, thank you Jovan, thank you teman-teman.